Because Ya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Angela Vanessa Yusuf dari kelas MTUD 21 dengan jurusan Manajemen Transportasi Udara dengan NIM 21B505011134. Pada presentasi kali ini, saya akan membawakan materi, yaitu Pendidikan Pancasila tentang hukum dan penegakan hukum di Indonesia ini. Kemudian hasil materi yang saya rangkum dari topik ini yang diberikan Bapak dosen Muhajir selaku dosen Pendidikan Pancasila. Pada presentasi kali ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek penting terkait hukum, peranannya dalam kekuasaan kelembagaan, serta tantangan dan solusi dalam menegakkan hukum di Indonesia. Mari kita mulai. Hukum dan peranannya dalam kekuasaan kelembagaan. Dalam slide ini, kita akan membahas peran hukum dalam menjalankan kekuasaan kelembagaan. Hukum melibatkan berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan masyarakat, dan berperan sebagai perantara dalam hubungan sosial antar masyarakat. Dalam konteks ini, terdapat berbagai jenis hukum, seperti hukum pidana yang digunakan untuk menuntut pelaku kejahatan, hukum administratif yang meninjau keputusan pemerintah, dan hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara dalam berbagai aspek. Mari kita lanjutkan dengan penjelasan yang lebih detail. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hukum atau pembentukan hukum. Sumber hukum dalam pembentukan hukum itu terdiri dari dua jenis, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Hukum material ini berkaitan dengan isi peraturan hukum, termasuk perbuatan yang dapat dihukum dan hukuman yang dapat dijatuhkan. Kemudian di sisi lain, hukum formil ini berkaitan dengan cara menjalankan atau mempertahankan peraturan hukum, serta menyelesaikan perselisihan di hadapan hakim. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum itu seperti perasaan hukum masyarakat, pendapatan umum, kondisi sosial ekonomi, sejarah, sosiologi, kemudian penelitian ilmiah, filsafat tradisi, agama, moral, perkembangan internasional, geografis, dan politik hukum. Oke, lanjut. Kemudian ini adalah permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Kita akan membahas permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Salah satu permasalahan utama adalah inkonsistensi penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Hal ini membuat masyarakat menjadi apatis atau bahkan memanfaatkan kelemahan tersebut. Selain itu, intervensi kekuasaan di belakang layar juga menjadi penyebab permasalahan hukum, di mana elit negara sering terlibat dalam tindak pidana dan mempengaruhi proses hukum. Hal ini mengakibatkan terkikisnya wibawa hukum, di mana hukum hanya tegas pada mereka yang tidak berdaya. Sementara orang yang jelas-jelas bersalah bisa terhindar dari hukuman dengan bantuan penguasa. Nah, mari kita lihat ke solusi dan pentingnya penegakan hukum yang konsisten. Untuk mengatasi permasalahan penegakan hukum di Indonesia, solusi yang diperlukan adalah penegakan hukum yang konsisten. Para penegak hukum harus memiliki komitmen yang kuat terhadap kebenaran, serta integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas mereka. Transparansi dan responsibilitas yang juga penting dalam menjaga integritas sistem hukum. Nah, Pancasila sebagai dasar negara dan moral bangsa harus menjadi landasan dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Supremasi hukum harus ditegakkan untuk memberikan jaminan keadilan bagi semua orang. Nah, kemudian mari kita eksplorasi lebih lanjut mengenai solusi dan pentingnya penegakan hukum yang konsisten.
Nah, di slide ini juga dijelaskan ya, pentingnya penegakan hukum yang konsisten, memiliki integritas dan tanggung jawab. Kemudian menyoroti transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam menjaga integritas sistem hukum. Yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kemudian menekankan perlunya menjaga supremasi hukum dan menghindari intervensi kekuasaan serta korupsi. Ini semua sudah saya jelaskan. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Yang ini demokrasi dan sejarah demokrasi. Nah, kita akan mempelajari tentang demokrasi dan sejarah demokrasi. Demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Sejarah demokrasi ini dimulai dari Yunani kuno, di mana sistem politik demokrasi ini berlaku di beberapa kota seperti Athena. Di Indonesia, demokrasi lahir dari perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme. Kemudian, demokrasi di Indonesia juga didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan mencakup demokrasi sosial, demokrasi politik, dan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sudah dijelaskan ya di dalam materi kali ini. Kemudian, penerapan demokrasi di Indonesia. Di Indonesia, sistem pemerintahan yang diterapkan ini adalah demokrasi presidensial, di mana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Selain itu, Indonesia juga pernah menerapkan sistem demokrasi parlementer dalam sejarahnya. Nah, prinsip demokrasi menjadi dasar dalam menjaga partisipasi rakyat dan kebebasan politik di Indonesia. Mari kita lihat lebih detail mengenai pentingnya demokrasi di Indonesia. Nah, pentingnya demokrasi dalam sistem pemerintahan. Saya jelaskan, demokrasi itu adalah prinsip penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia dan di banyak negara di dunia. Demokrasi mencerminkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Nah, demokrasi tidak hanya memberikan hak dan kebebasan kepada warga negara, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan sosial. Nah, di Indonesia, demokrasi ini didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan moral bangsa. Supremasi hukum harus tetap dijaga dan diterapkan secara konsisten untuk menjaga keadilan dan kebebasan politik bagi semua warga negara. Oke, kita lanjut ke asal-usul demokrasi di Yunani kuno. Kita akan membahas asal-usul demokrasi yang berasal dari zaman Yunani kuno di kota Athena. Demokrasi dalam bahasa Yunani itu berarti pemerintahan oleh rakyat. Di Athena, sistem politik demokrasi ini berlangsung melalui pertemuan politik, di mana warga negara ini berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memengaruhi kehidupan mereka. Nah, demokrasi di Yunani kuno ini dimulai di sekitar abad ke-5 sebelum Masehi di kota Athena itu sendiri ya. Pada saat itu, Athena ini adalah salah satu kota-kota Yunani yang menerapkan sistem politik demokrasi. Nah, sistem demokrasi di Athena ini didasarkan pada partisipasi aktif warga negara dalam keputusan politik. Nah, pertemuan publik yang disebut eklesia dihadiri oleh semua warga negara laki-laki dewasa yang memenuhi syarat. Mereka memiliki hak untuk berbicara dan memberikan suara dalam pengambilan keputusan tentang hukum. Nah, nggak cuma hukum, ada juga perang dan masalah-masalah penting lainnya. Nah, dalam eklesia, setiap warga negara ini memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. Selain itu, di Athena terdapat boule. Sorry, saya juga nggak bisa sebutin seperti apa, tapi yang saya baca itu adalah boule atau Dewan Rakyat yang terdiri dari 500 orang yang dipilih secara acak ya dari seluruh warga negara. Nah, boule ini tuh bertugas untuk mempersiapkan rekomendasi dan menyusun agenda pertemuan eklesia. Nah,
konsep demokrasi di Athena pada masa itu tidak sama dengan demokrasi modern yang kita kenal saat ini ya. Partisipasi dalam demokrasi Yunani kuno hanya terbatas pada warga negara laki-laki dan tidak termasuk perempuan, budak, dan orang asing. Nah, meskipun begitu, sistem demokrasi ini merupakan terobosan penting pada masanya. Oke. Kemudian demokrasi di Yunani kuno juga menginspirasi perkembangan sistem pemerintah di berbagai belahan dunia. Kemudian konsep dan prinsip demokrasi terus berkembang seiring berjalannya waktu dan menjadi landasan bagi banyak negara dalam menjalankan sistem politik mereka. Nah, oke, kita next. Penerapan demokrasi di Indonesia. Nah, di Indonesia itu sendiri, penerapan demokrasi telah mengalami perjalanan yang panjang semenjak atau sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Pada awalnya, Indonesia ini menerapkan sistem demokrasi parlementer, di mana kepala negara adalah seorang presiden dan kepala eksekutif adalah seorang perdana menteri. Namun pada perkembangannya, Indonesia beralih ke sistem demokrasi presidensial, di mana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Nah, dalam demokrasi presidensial ini, kekuasaan eksekutif dan legislatif itu dipisahkan. Presiden sebagai kepala warga negara dan kepala pemerintahan memiliki wewenang yang signifikan dalam mengambil keputusan dan menjalankan pemerintahan. Sementara itu, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatifnya nih, yang memiliki peran untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi, saya ulangi lagi, singkatnya, Presiden itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang memiliki wewenang yang signifikan, ya kan, dan mengambil keputusan dan menjalankan pemerintahan. Sementara DPR itu tugasnya itu sebagai lembaga legislatif yang membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Seperti itu ya guys. Nah, pemilihan umum ini merupakan salah satu pilar penting dalam penerapan demokrasi di Indonesia. Pancasila ini menjadi dasar negara dan moral bangsa. Nilai-nilai Pancasila itu mencakup demokrasi sosial, demokrasi politik, dan ketuhanan yang Maha Esa yang sudah saya jelaskan di awal presentasi. Atau tadi presentasi yang sebelumnya ya. Nah, demokrasi di Indonesia juga mengakar pada partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan dan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Namun, demokrasi di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Nah, beberapa tantangan yang dihadapi adalah adanya intervensi kekuasaan, politik uang, ketimpangan akses informasi, dan masih banyak lagi. Nah, upaya terus dilakukan untuk memperkuat demokrasi, menjaga prinsip-prinsipnya, dan meningkatkan partisipasi serta kebebasan politik bagi semua warga negara. Nah, melalui penerapan demokrasi, Indonesia berupaya menciptakan sistem pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berkeadilan. Dengan demokrasi yang kuat, rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara dan menciptakan perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Nah, dalam presentasi ini, kita telah menjelajahi berbagai aspek terkait hukum, penegakan hukum, dan demokrasi. Kemudian, ini adalah kesimpulan yang saya tarik dari semua rangkuman yang sudah saya buat, atau materi yang sudah saya bawakan pada hari ini. Hukum memiliki peran penting dalam menjalankan kekuasaan kelembagaan
melalui berbagai bidang seperti hukum pidana, hukum administratif, dan hukum internasional. Hukum menjadi perantara dalam hubungan sosial antar masyarakat. Nah, terdapat beberapa perbedaan antara hukum formil dan hukum material. Hukum formil ini berkaitan dengan cara menjalankan atau mempertahankan peraturan hukum. Sedangkan hukum material ini berkaitan dengan isi peraturan hukum. Pemahaman yang baik tentang perbedaan ini penting dalam memahami sistem hukum penegakan di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan seperti inkonsistensi, penegakan hukum, dan intervensi kekuasaan. Nah, solusi yang diperlukan adalah penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Integritas dan akuntabilitas para penegak hukum juga penting dalam menjaga integritas sistem hukum. Kemudian, demokrasi ini adalah sistem pemerintahan yang memberikan hak dan kebebasan kepada semua warga negara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan mencakup demokrasi sosial, demokrasi politik, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, asal-usul demokrasi dapat ditelusuri dari zaman Yunani kuno di kota Athena. Sistem politik demokrasi di Athena itu melibatkan partisipasi aktif warga negara laki-laki dalam pertemuan publik eklesia dan melibatkan Dewan Rakyat Boule ini, ya kan? Sorry, saya ulang. Jadi di kota Athena ini melibatkan partisipasi aktif warga negara laki-laki dalam pertemuan publik eklesia dan melibatkan Dewan Rakyat Boule, gitu ya. Yang dimana tadi kan Boule itu kan 500 ini ya, 500 dewan rakyat ya. Meskipun demokrasi Yunani kuno memiliki batasan dalam partisipasi, konsep dan prinsip demokrasi ini menjadi landasan penting bagi perkembangan sistem pemerintahan di masa depan. Nah, terakhir dalam memahami hukum, penegakan hukum dan demokrasi penting untuk menjaga prinsip-prinsip keadilan, kebebasan politik, dan partisipasi rakyat dalam konteks Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dalam menjalankan sistem pemerintahan dan menegakkan hukum. Nah, supremasi hukum dan integritas sistem hukum juga penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Nah, itu adalah beberapa kesimpulan yang mungkin bisa saya simpulkan dari materi-materi yang sudah saya paparkan pada hari ini. Nah, sekian presentasi saya hari ini. Selamat pagi. Terima kasih.